Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat ya Pak ya, Bu ya. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini kita akan melakukan atau melaksanakan praktek coaching sesuai dengan bagian tugas CGP, itu demonstrasi kontekstual modul 23. Itu ya Bu ya, Bapak ya. Oke. Sebelumnya saya mau berbincang dulu nih sama Bu Nini nih yang jadi coach untuk hari ini ya. Ya, Bapak. Ya oke, Bu Nini yang untuk jadi coach hari ini, saya mau nanya dulu Bu. Kira-kira nih Ibu dalam percakapan coaching ini mau mendiskusikan rubrik penilaian percakapan yang mau dikembangkan tuh yang berapa rubrik gitu? Oke. Rubrik yang akan saya gunakan itu yaitu alur cerita ya Bapak. Lalu ke tujuan, nanti ada identifikasi masalah, ada juga tanggung jawab nanti di akhir Bapak. Itu alurnya menggunakan alur cerita. Berarti 4 ya Bu ya, 4 rubrik semuanya ingin dilaksanakan dalam proses coaching ini. Nah sebelum coaching ini kira Ibu Nindi nih dalam keyakinan Ibu Nindi sesuai dengan keyakinan ya, Ibu Nindi sudah menguasai kompetensi apa nih di antara 4 rubrik itu? Yang saya rasa sepertinya saya baru memiliki kompetensi pada kompetensi pendengar yang baik Bapak, sama hadir seutuhnya. Oke, berarti baru gue ya. Iya. Berarti baru ke kehadiran secara utuh, Iya. secara penuh, terus Iya. kemudian terus mampu mendengarkan secara aktif. Terus untuk proses coaching kali ini nih, yang kebetulan saya ditunjuk sebagai observer sama Ibu, apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, di sini saya merasa masih kurang Bapak dalam pembuatan pertanyaan yang berbobot ya Bapak ya. Jadi di sini saya ingin mengembangkan kompetensi di membuat pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Oke, berarti hari ini saya fokus ke bagian ke pertanyaan berbobot gitu ya dalam proses observernya. Selanjutnya silakan Bu Nindi melakukan proses coaching dengan yang hari ini yang jadi coachingnya adalah Bapak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan coaching kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Bapak Indra sebagai coach dan saya sebagai coach di sini. Baik, saya akan menggunakan alur tirta ya Bapak ya. Yang pertama, tujuan Bapak dalam pertemuan kali ini setelah kemarin kita melakukan supervisi akademik gitu. Adakah yang ingin Bapak sampaikan ke saya atau Bapak diskusikan dengan saya? Ada sekali, banyak mungkin. Saya kebingungan Bu setelah pembelajaran terhadap siswa sekarang kan hampir udah 1 minggu ya kita melaksanakan PAS. Di dalam PAS tersebut saya koreksi dari hasil-hasil tersebut kurang memuaskan gitu. Saya bingung kenapa ya, apakah saya yang kurang penyampaiannya yang kurang bagus atau memang anak yang kurang aktif gitu. Oke, kira-kira kita mau buat kesepakatan apa dari percakapan kali ini yang menjadi rencana Bapak? Ya, rencana saya sih dalam tujuan percakapan ini ingin menemukan solusi bagaimana nanti di akhir semester
genap anak itu pencapaian pembelajarannya itu memuaskan. Jadi rencananya nih Ya. supaya capaian ini tercapai, Bapak mau melakukan apa? Dalam rencana pencapaian itu mungkin ya Bu, untuk pembelajaran di semester 6 saya akan melakukan pembelajaran terhadap siswa dengan menyenangkan. Kemungkinan saya belum begitu ini terhadap siswa ya, terhadap murid belum begitu fokus Oh, ya, belum begitu fokus terhadap murid. Jadi Bapak di sini mau menggunakan model yang baru gitu Ya, ya, Pak? model yang baru. Iya. Kira-kira apa nih Pak yang mau digunakan? Selain nanti menyenangkan dalam pembelajaran, saya berencana ingin pembelajaran memakai media yang inovatif, misalkan memakai suatu aplikasi apa gitu ya di dalam pembelajaran, atau juga nanti di dalam pembelajaran itu saya akan melihat kebutuhan siswa, Oh, iya. bagaimana belajar di kelas itu membosankan atau tidak. Nanti mungkin saya akan melakukan pembelajaran sesuai gaya belajar siswa tersebut, mungkin akan di luar atau memakai suatu apa ya namanya dengan sedikit audio gitu Ya, berarti dengan berbagai macam ya Bapak. ya. Bagaimana caranya Bapak memenuhi kebutuhan siswa ini ya? Ya, ya. Baik. Jadi Bapak kira-kira nih Bapak sekarang capaian Bapak itu ada di skala berapa? Sekarang ini ya ini ya capaian dari 5 capaian 5 sekarang ini, tetapi untuk nanti diharapkan anak agar mencapai di skala 8. Nah, berarti tadi Ya, Bapak sekarang lagi ada di posisi 5 nih. ya, Bapak berharap ya, Bapak akan mencapai di skala 8. Nah, bagaimana cara Bapak sampai ke skala ini, ke skala 8? ya itu tadi Bu, saya akan melakukan pembelajaran yang menarik, yang menurut siswa itu cocok buat mereka gitu, dengan suatu aplikasi, mungkin dari aplikasi Canva atau Quizzes, atau pula nanti di dalam pembelajaran tidak hanya di kelas, Iya. nanti di luar atau bagaimana di lingkungan Sekolah biar lebih mendapatkan suasana Iya, yang iya betul. ini ya Pak, segar gitu Iya. ya. Bapak sudah bagus ini ya, rencananya sudah bagus, sudah inovatif ya yang saya lihat. Bapak juga sebenarnya sudah mengarahkan semua kemampuan Bapak untuk pembelajaran yang Bapak harapkan dari capaian nilai siswa ini. Tapi mungkin sekarang siswanya masih ada di skala 5 ya Pak ya capaiannya. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak akan lebih dari 8 sebenarnya, melihat potensi dari Bapak. Nah, kira-kira Bapak punya hambatan nggak nih buat capaian sampai ke skala 8 ini? Punya Bu, hambatannya punya. Mungkin nanti di dalam pembelajaran memakai media. Iya. Kemungkinan hambatan buat saya nanti siswa saya memakai dengan handphone misalkan ya dari aplikasi. Hambatannya siswa ada yang punya handphone nggak ada kuotanya, nanti ada lagi yang nggak punya handphone, itu masih dalam, menurut saya itu suatu hambatan buat saya. Jadi tidak semua siswa itu memakai atau punya handphone. Berarti ya hambatannya belum merata ya, kepemilikan handphone ini ya di sekolah Bapak. Oke, caranya gimana nih biar Bapak hambatan ini tuh biar bisa terselesaikan atau biar bisa diterobos gitu sama Bapak? Bapak rencananya mau buat apa? Rencananya sih tetap pakai satu aplikasi itu,
tapi nanti saya di dalam pembelajaran akan melakukan diferensiasi dulu di kelompok-kelompokan antara yang tidak mempunyai handphone dan yang mempunyai handphone. Nanti kelompok dengan belajarnya itu harus bagaimana dengan kelompok-kelompok tersebut. Begitu. Oke ya. Oke. Di sini biar bisa berjalan dengan baik dalam penggunaan model pembelajaran, dalam penggunaan media pembelajaran, di sini Bapak akan berkolaborasi dengan siapa saja? Tentunya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat di dalam satu mapel saja begitu. Nanti saya minta bantuan kepada dia, mungkin bisa membantu saya dalam melakukan proses pembelajaran tersebut, dan nanti apabila sudah berjalan saya akan membawa atau mengajak teman lagi untuk belajar dalam pembelajaran yang berinovatif itu. Berarti Bapak nanti akan berkolaborasi, berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan rekan satu mapel ya Bapak ya. Oke, baik. Yang jadi prioritas Bapak berarti sekarang untuk capaian siswa ya. Oke. Nah di sini kira-kira Bapak berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk capaian ini biar tercapai gitu Bapak? Bapak masih mempersiapkannya seberapa lama? Mungkin 1 semester, berarti 6 bulan. Dalam 6 bulan nanti kan ada evaluasinya di akhir semester. Ini bagaimana? Walaupun nanti di dalam proses pembelajaran saya akan evaluasi setiap pertemuan tersebut. Berarti nanti Bapak setiap habis materi mungkin ya Bapak bisa menghadap ke saya atau berdiskusi dengan rekan sejawat Bapak ya. Nah kira-kira tindak lanjutnya Bapak pembelajaran ini mau kapan nih ketemu lagi sama saya? Mungkin nanti Bu setelah proses pembelajaran dimulai, kan saya perlu waktu 6 bulan ya. Mungkin 3 bulan lah ketemu Ibu lagi, bagaimana dalam proses selama 3 bulan dulu ini saya mau evaluasi pembelajaran tersebut. Oke, berarti nanti kita 3 bulan ke depannya Bapak kita akan lihat keberhasilan dari rencana Bapak ini untuk meningkatkan capaian siswa di akhir semester nanti. Karena kan kita memang perlu terus berinovasi, terus saya juga perlu memantau capaian Bapak sudah sampai di mana gitu, biar tujuan kita di sekolah ini tercapai Bapak, supaya siswa kita memiliki kemampuan yang cukup ya Bapak ya, yang sesuai yang diinginkan oleh Bapak, oleh saya juga di sini. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah kegiatan coaching kali ini? Alhamdulillah lega Bu. Dengan kegiatan coaching ini saya sudah mengutarakan keresahan dan kebingungan saya. Setelah kita terbuka dengan masalah ini, saya merasa lega dengan apa yang saya selalu pikirkan ini. Ya, menjadi keresahan Ya, Bapak ya, ya, gitu ya. ya. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Bapak. Bapak merasa sudah sedikit tercerahkan ya, mungkin ini hanya diskusi saja ya Bapak. Maksudnya saya juga tidak menggurui Bapak, saya juga tidak menjadi apa ya istilahnya ya mendikte Bapak lah gitu ya. Kita cuma berdiskusi sebetulnya. Bapak menceritakan apa yang menjadi keresahan Bapak. Di sini saya menjadi pendengar dari keresahan Bapak selama ini, selama 1 semester ini dalam pembelajaran Bapak di kelas. Bagaimana capaian Bapak yang menurut Bapak di sini masih sangat kurang ya Bapak. Bapak merasa ini masih di level 5. Tapi saya lihat setelah supervisi kemarin, cara mengajar Bapak, bagaimana pengelolaan kelas Bapak, bagaimana
Bapak memenuhi kebutuhan siswa itu sudah sangat bagus ya Bapak, sudah bagus. Tapi jika itu masih merasa Bapak kurang, akan diperbaiki, harus diperbaiki, silakan Bapak perbaiki. Semoga ini menjadi pembelajaran buat saya juga, buat semua di sini. Untuk tujuan Bapak di sini adalah capaian siswa yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi di semester depan. Ya, amin. Kita berdoa ya Bapak ya. Kita juga berusaha bagaimana berjalannya pembelajaran Bapak dengan baik, dengan capaian yang kita inginkan. Oke. Baik, coaching kali ini dicukupkan sekian mungkin ya Bapak ya. Kalau Bapak sudah merasa tenang, senang gitu, alhamdulillah. Terima kasih banyak ini atas pencerahannya selama kita berdiskusi. Terima kasih Bapak. Ibu. Oke. Ya, Bu Nindi, Pak Indra yang telah melakukan proses coaching tadi. Jadi Bu Nindi tadi saya perhatikan alur ceritanya sudah sesuai. Tadi Ibu menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi permasalahan. Yang awalnya Pak Indra memberikan tujuan yang umum, tapi Ibu membuat identifikasinya menjadi khusus. Terus Ibu menanyakan rencana aksinya yang akan Pak Indra lakukan. Terus Ibu tadi menentukan memberikan ke Pak Indra itu tanggung jawab, jangka waktu, terus Ibu meminta hasil dari progres itu ya. Terus tadi hal-hal yang berkaitan dengan Ibu yang tadi ingin yang Ibu lebih kembangkan itu berkaitan dengan pertanyaan berbobot Ibu ya. Oke, dari pertanyaan berbobot tadi saya perhatikan ketika Ibu melakukan proses coaching, ternyata Ibu sudah menemukan kata kunci, menemukan beberapa kata kunci yang dulu diucapkan sama Pak Indra. Terus Ibu terus-terusan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kata kunci tersebut, dan alhamdulillah Ibu tidak membuat pertanyaan yang jawabannya tertutup. Rata-rata tadi jawaban dari Pak Indra itu selalu hal-hal yang terbuka, karena Bu Nindi mengajukan pertanyaan hal yang jawabannya meminta untuk yang terbuka. Kalau yang tertutup kan pasti jawabannya Pak Indra ya tidak nah kayak gitu. Iya, Tapi Pak. tadi alhamdulillah tadi pertanyaan Ibu yang diajukan ke Pak Indra, semua jawaban Pak Indra itu terbuka. Jadi untuk hal yang berkaitan dengan pertanyaan berbobot yang ingin tadi Ibu ingin kembangkan, saya rasa itu sudah meningkat Bu. Kalau mungkin Ibu merasa sebelumnya kurang, tapi tadi setelah melakukan proses coaching, saya rasa semuanya sudah sesuai Bu. Terus sebagai umpan balik nih buat Ibu nih, tadi kan pertanyaan bobotnya udah selesai nih Bu nih, mudah-mudahan nanti tinggal latihan lagi. Siap. Terus ada nggak rubrik yang ingin lebih dikembangkan lagi? Ya baik ya Bapak, di sini saya tadi sudah melakukan apa yang kemampuan saya, sekemampuan saya, tapi sebenarnya saya masih ingin terus berkembang ya Bapak, bagaimana cara membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi, lebih baik dan lebih memancing coach saya untuk bercerita lebih banyak lagi, bercerita lebih lebih terbuka lagi terhadap saya gitu. Oke, siap. Nanti ditunggu progresnya Bu ya. Oke, kita koreksi bareng-bareng, nanti Bu dikoreksi sama siapa aja terserah Bu. Oke, saya rasa proses kali ini sudah selesai. Bu ini sudah mencapai apa yang ingin dikembangkan. Terus Pak Indra sebagai coach, masalahnya sudah terselesaikan kan gitu. Jadi sudah tidak ada masalah lagi. Saya akhiri proses ini Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Andre. Selamat sore Ibu Nindi. Sore Pak. Bapak.
Hari ini saya akan menjadi observer terhadap percakapan nanti antara Pak Andre dan Ibu Medi yang nanti sebagai coach Pak Andre. Pak Andre. Nah, untuk Pak Andre ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang pertama itu Pak Andre, ada berapa rubrik yang ingin Bapak Andre kembangkan nanti di dalam percakapan coaching ini? Terima kasih Pak Indra telah bersedia menjadi observer buat saya dalam proses coaching ini. Mengenai pertanyaan yang Pak Indra ajukan, mungkin rubrik yang rubrik kali ini yang dikembangkan mungkin yang pertama dari alur tirtanya, terus kemudian cara saya dan menjadi coaching itu supaya jadi hadir secara penuh itu, kemudian menjadi pendengar yang aktif, terus yang berikutnya memberikan beberapa pertanyaan berbobot. Kompetensi apa yang dimiliki Pak Andre saat ini? Untuk saat ini saya merasa yakin dengan kompetensi saya yang berkaitan dengan pendengar aktif, Pak. Pendengar aktif. Ya. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak Andre? Hari ini dalam proses coaching ini saya ini mengembangkan menjadi seorang coaching yang mampu hadir secara penuh dan utuh. Terus yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot. Terus yang berikutnya mungkin terkadang ketika saya melakukan coaching saya juga lupa dengan alur tirta itu. Yang akan dikembangkan yang lebih spesifiknya apa di dalam percakapan nanti? Mungkin yang berkaitan dengan alur tirtanya, Bang. Karena saya juga lupa di mana tujuan, di mana identifikasinya, di mana rencana, di mana tanggung jawab. Baik, mungkin percakapan ini akan dimulai ya dengan tadi Pak Andre ingin mengembangkan beberapa kompetensi. Iya, Pak. Ya. Untuk percakapan silakan dimulai. Terima kasih Pak Indra atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat ya Bu ya. Oke, begini Bu, dalam proses coaching ini mudah-mudahan Ibu percaya dengan saya bisa menceritakan kegundahan dan keresahannya pada saya, dan mudah-mudahan saya dapat menyimpan apa yang bisa ceritakan hari ini. Ya, sebelum kita lanjut ke hal yang lain, saya mungkin mengajukan pertanyaan yang pertama itu ini, kira-kira hari ini Ibu mau menceritakan tentang apa yang menjadi kegundahan dalam proses belajar dan mengajar? Yang terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang menjadi keresahan saya selama ini adalah bagaimana proses pembelajaran saya dalam penggunaan media pembelajaran Bapak. Ya baik Bu Rini, berarti pertemuan kita kali ini berarti fokus ke untuk media pembelajaran Ibu ya. Oke, menurut Ibu nih, media pembelajaran apa sih yang bisa memancing antusias atau motivasi peserta didik itu meningkat gitu? Banyak sepertinya ya Pak. Kalau untuk penggunaan media ya, yang di sini kan saya menggunakan media-media yang saya rasa ini mudah didapat, mudah digunakan oleh siswa dan tidak perlu harus membeli gitu Bapak. Memang ada beberapa materi yang media pembelajarannya itu harus dibeli ya Bapak, dan harganya memang lumayan.
tidak murah gitu ya Bapak. Nah di sini saya mau menggunakan media-media yang ada di sekitar saya. Semisal contoh kayak pembelajaran di materi saya sudah coba di persamaan nilai mutlak itu kan harus menggunakan atau harus sudah mahir perkalian. Nah kemarin saya coba itu menggunakan permainan ya Bapak, permainan swing perkalian gitu, menggunakan tangan. Jadi medianya itu tangan. Jadi tidak harus tidak sulit, tapi memang ada beberapa yang menjadi kendala saya adalah kesulitan mendapatkan media-media pembelajaran yang relevan dengan mata pelajaran saya. Oke, berarti lebih ke media yang ada di sekitar, tidak perlu mengadakan media-media yang mungkin harganya mahal gitu ya. Oke. Ini Bu, kira-kira nih menurut Ibu, apakah media yang di sekitar itu bisa membantu proses belajar anak untuk mencapai tujuan pembelajaran Ibu? Iya Pak. Saya merasa kalau kita dapat saya dapat menggunakan atau memanfaatkan media-media yang ada di sekitar saya, di sekitar siswa, saya rasa siswa juga akan menerima dengan baik dan tidak merepotkan siswa juga. Jadi kebutuhan siswanya tercapai gitu Pak. Karena ada beberapa siswa saya yang lebih suka belajar melalui YouTube, karena di YouTube itu banyak sekali trik-trik cepat matematika. Ada juga siswa saya yang merasa kalau dia harus bersama saya gitu Bapak, harus lihat dari saya gitu dalam penyelesaian masalah. Ada juga siswa yang harus mengikuti Bapak. Jadi saya benar-benar harus melihat kebutuhan siswanya sampai di mana, media apa yang cocok buat mereka. Nah, saya lihat kemarin ternyata semua siswa sekarang sudah tidak dipungkiri ya Bapak, siswa semuanya sudah menggunakan sudah mahir dalam penggunaan handphone. Nah saya mau menggunakan handphone ini sebagai media pembelajaran saya, salah satunya ya Bapak. Jadi siswa nanti boleh melihat trik-trik cepat matematika, atau dia juga boleh melihat bagaimana cara dia belajar. Oke, bagus. Rencananya ini rencananya ini menggunakan media yang ada di sekitar, terus yang bisa memotivasi, salah satunya adalah handphone. Iya. Ini kira-kira nih Bu, sebelum Ibu menggunakan media yang Ibu rencanakan, itu skalanya menurut Ibu ada di angka berapa? Saya sekarang merasa saya berada di skala 6 Bapak. Saya merasa masih kurang dalam pemanfaatan media pembelajaran yang ada di lingkungan saya. Oke, berarti hari ini Ibu merasa ada di skala 6. Oke, siap. Nah, dengan rencana Ibu yang menggunakan media yang dekat dengan anak atau di sekitar anak, di sekitar kita, yang tidak membutuhkan harga yang terlalu mahal, kira-kira ini bisa menaikkan ke skala berapa? Saya berharap ya Bapak, saya berharap dan akan berusaha untuk mencapai di skala 9 ya Bapak. Saya ingin siswa saya merasa senang pada pembelajaran matematika. Kebetulan memang siswa itu tingkat minat ke pembelajaran matematika itu rendah ya Bapak. Karena mereka memiliki mindset dari dulunya matematika itu sulit. Saya ingin dengan media pembelajaran yang beragam, dengan media pembelajaran yang mudah didapat, mudah diakses, siswa merasa, oh kalau matematika itu menyenangkan kok, matematika itu bisa bermain kok, matematika itu tidak sesulit itu. Oke, saya suka dengan apa yang tadi diungkapkan. Jadi ingin mencoba merubah paradigma siswa yang berkaitan dengan pelajaran matematika. Biasanya siswa beranggapan bahwa matematika itu mata pelajaran
menyeramkan. Iya, Pak. Saya ingin rasa siswa itu senang, siswa nyaman belajar matematika. Maka memposisikan saya sebagai teman mereka, sebagai coach dari mereka, untuk mereka bisa menceritakan apa saja, bisa membahas apa saja mengenai matematika bersama saya. Siap. Bisa Ibu jabarkan nggak lebih detail rencana yang akan Ibu lakukan? Jadi saya akan, ketika kemarin disupervisi sama Bapak, saya observasi beberapa kali. Ternyata saya kelemahannya itu ya Bapak di media pembelajaran, dan saya akan mencari media-media yang relevan yang ada di sekitar saya, yang bisa saya gunakan, yang bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari melalui YouTube. Mungkin saya juga akan cari di website matematika, di website P4 khusus matematika. Ada juga nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di mapel matematika yang kebetulan ada juga GMP-nya ya Bapak. Jadi saya nanti insya Allah sharing bersama beliau-beliau. Nanti juga saya akan berusaha mengkoordinasikan dengan kurikulum, karena mengingat kami dulu, saya sebagai guru matematika atau rekan saya sebagai guru matematika itu menggunakan media pembelajaran itu menggunakan kartu ya Pak. Kartunya bentuknya memang seperti remi, tapi kartu remi ini sebenarnya kartu yang berbentuk pecahan Bapak. Jadi untuk menyamakan pecahan, misal di sisi yang satu itu 0,5, maka dia harus mencari persamaan dari 0,5 ini. Ada 2/4, ada 1/4. Nah, itu kan suka kesulitan ya Pak. Makanya dibuatlah kartu remi. Padahal itu saya dapatnya dari PMPTK Pak. Tapi ternyata karena kultur di sekolah ini, ternyata itu dianggap tidak baik. Nah, saya mau mencari yang relevan, juga baik, sesuai sama kultur di daerah. Jadi saya mau mencari lagi bagaimana, dan ketika saya nanti mendapatkan media yang relevan ada di sekitar saya juga akan koordinasi dengan pihak kurikulum untuk, dan Bapak juga untuk cross check ini cocok tidak digunakan dalam pembelajaran. Nah tadi kan Ibu bilang lebih ke alat yang digunakan untuk belajar itu handphone Ibu ya? Ya. Itu rencana Ibu yang pertama itu. Berikutnya Ibu mengajukan contoh mengenai berkaitan dengan kartu yang seperti kartu remi atau kartu ini dalam pandangan masyarakat kartu tersebut sampai diganti ya. Iya. Ini ada nggak Bu misalkan ketika dalam proses pembelajaran ternyata tidak semua sesuatu dengan handphone. Nah, berikutnya ada nggak rencana yang lainnya? Ya memang hambatan kalau penggunaan handphone itu tidak meratanya siswa ya Bapak. Ekonomi siswa itu tidak rata memang. Makanya saya ada opsi yang lain, yaitu dengan menggunakan media-media yang ada di sekitar kami. Misal kalau saya nanti ada di materi peluang ya Bapak, itu bisa menggunakan buku, bisa menggunakan uang logam, jadi tidak lagi menggunakan handphone. Tapi bagaimana cara supaya handphone ini tergunakan dengan baik? Saya mungkin akan mengelompokkan siswa. Ya, siswa yang tidak memiliki handphone akan ada di kelompok siswa-siswa yang memiliki handphone. Nanti mereka sharing. Tapi saya akan membuat peraturan dengan siswa bahwa hanya 1 atau 2 handphone yang bisa digunakan. Biar semuanya tercover dan semuanya memfokus ya, memperhatikan semuanya ke handphone 1 atau 2 itu. Oke, bagus Bu rencananya. Jadi rencana Ibu adalah ketika misalkan handphone itu tidak jadi bahan utama pelajaran, Ibu akan menggunakan dadu dan uang logam. Tapi Ibu tadi mengungkapkan bahwa bisa menggunakan handphone terus dilakukan pembelajaran secara diskusi berkelompok. Misalkan ini ada nggak anak nih, Pak atau Bu, saya mah nggak bisa, saya itu belajarnya tidak bisa secara berkelompok Bu. Nah kalau seperti itu gimana? Kebetulan anak tersebut ternyata tidak punya handphone juga Bu. Nah gimana tuh? Oke, kalau seperti itu saya akan mensiasati dengan bagaimana
karena ketersediaan buku ya di perpus kami lumayan ya Bapak, lumayan banyak. Jadi dia boleh nanti belajar menggunakan buku-buku yang ada di perpus atau dia boleh ke perpus. Karena di pembelajaran saya mengusung kebebasan Bapak, dia boleh mengerjakan di luar. Bu mau ngadap nih, saya mau ngerjain di luar, silakan. Dengan catatan saya dapat memantau dia bagaimana perilaku dia di luar sana. Oke, apa yang tadi Bu rencanakan itu saya rasa bagus sekali Bu, karena ternyata selain menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dan yang dekat dengan pembelajaran, terus Ibu juga ketika ada masalah yang tadi saya ajukan, Ibu juga bisa memberikan solusinya. Jadi mudah-mudahan itu bisa diterapkan dengan baik ya dia. Kira-kira nih Ibu siapnya kapan nih untuk melakukan rencana Ibu? Insya Allah Bapak, karena ini kita habis UAS ya Bapak, PAS. Insya Allah di semester depan, dan saya selama libur ini mungkin akan menyiapkan atau mencari media-media apa saja yang cocok di pembelajaran yang selanjutnya. Karena di pembelajaran selanjutnya itu materinya ada materi persamaan 3 variabel ya Bapak. Di persamaan 3 variabel ini saya akan mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan berjajan Bapak di koperasi. Itu adalah salah satu media dengan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena kan siswa udah terbiasa ya Pak jajan. Itu sudah kebiasaan siswa yang terjadi gitu. Makanya saya akan membuat prosedur seperti ini, nanti dibuat model matematika. Gini Bu, kira-kira rencana Ibu yang misalkan yang tadi ya, yang tentang pembelajaran persamaan itu yang menggunakan mungkin anak diminta untuk jajan sesuai untuk kenyataannya gitu ya Bu ya. Butuh berapa lama? Mungkin kalau untuk rancangannya saya memerlukan waktu 2 minggu ya selama libur ini, dan prosesnya saya akan lakukan selama 1 bulan ini. Nanti prospeknya saya kembali diskusikan. Oke, jadi selama 2 minggu, selama Ibu libur semester nih, Ibu ya dalam liburannya berarti coba-coba membuat atau menyiapkan media yang sesuai dengan kebutuhan belajar Ibu. Terus ketika itu sudah siap, nanti pas di semester genap itu akan disajikan di kelas. Oke. Nah, pada saat penyajian di kelasnya, Ibu kan ini rencana nih media pembelajarannya. Terus untuk disajikan di kelasnya, tercapaian keberhasilannya menurut Ibu itu seperti apa? Kecapaiannya saya yang pertama akan saya lihat adalah kondisi siswa ya Bapak, kondisi siswa di dalam kelas, di dalam pembelajaran saya. Apakah mereka sudah merasa senang, apa mereka sudah merasa nyaman belajar bersama saya, apa mereka sudah menerima dengan baik apa yang saya sampaikan atau yang menjadi tujuan saya. Mungkin saya akan melakukan refleksi di akhir pembelajaran atau di akhir materi. Oke, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, kira-kira Ibu butuh berapa kali pertemuan? Insya Allah untuk pertemuannya saya akan lihat di 2 pertemuan. Oke, di 2 pertemuan. Untuk di 2 pertemuan tersebut, ketika Ibu dalam pembelajaran di kelas, Ibu akan melakukannya sendiri atau dibantu dengan kami? Insya Allah saya pasti berkolaborasi dengan rekan sejawat saya ya Pak, untuk melihat kecapaian saya seperti apa, bagaimana rubrik yang saya buat melalui pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana tujuan saya dapat tercapai gitu, untuk observasi saja. Oke, berarti Ibu sudah merencanakan sebuah rencana yang bagus Bu, saya suka Bu. Terus Ibu nanti dibantu sama rekan Ibu, mungkin di awal semester genap Ibu sudah melakukan rencana aksi tersebut, terus dibantu dengan rekan Ibu. Terus nanti saya tunggu selama ini 2 kali pertemuan ya Bu ya. Oke, nanti setelah 2 kali pertemuan kita ngobrol lagi ya Bu ya. Mungkin dalam proses pembelajaran terus dibantu sama rekan Ibu ternyata ada
mungkin masih ada gangguan, nanti kita coaching lagi. Baik. Insya Allah nanti saya akan hubungi Bapak kembali untuk melihat capaian saya sudah sampai di mana dan bagaimana tujuan ini sudah tercapai. Oke, siap. Jadi proses coaching kali ini udah selesai Bu ya? Selesai. Oke, jadi gimana nih perasaan Ibu? Alhamdulillah Pak, sudah sedikit lega, sudah sedikit tercerahkan bagaimana saya dalam penentuan media pembelajaran ini dengan tepat dan sesuai kebutuhan siswa. Oke, terima kasih Bu Nini karena mempercayakan saya, mempercayai saya untuk menyimpan kegunaan Ibu Nini yang berkaitan dengan pembelajaran. Terus kedepannya saya tunggu progresnya Bu ya. Mungkin 2 minggu ini Ibu akan membuat media pembelajaran sesuai kebutuhan belajar ini. Terus berikutnya ketika di semester mulai belajar, Ibu akan melakukan praktek selama 2 kali pertemuan. Setelah itu saya tunggu progresnya, setelah progres coaching begini. Kalau misalkan masih ada masalah dan solusinya belum, mungkin ada pertambahan solusi lagi. Oke, terima kasih ya Bu Nini ya atas waktunya. Terima kasih Pak. Silakan. Alhamdulillah percakapan coaching ini sudah selesai mungkin ya. Iya Pak. Yang saya tadi amati dan observasi antara Andre dengan Ibu Yundi, yang saya perhatikan itu sudah bagus. Dari alur tirtanya sudah nampak semua, sudah ada pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan dari kompetensi sebagai coach Pak Andre mendengarkan aktif, mendengarkan yang secara kehadiran penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang Ibu. Oke ya, untuk hari ini saya akan menjadi observer untuk Bapak Indra dan Bapak Andre sebagai coach di sini, coachi, dan Pak Indra sebagai coach. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Bapak ya, Pak Indra sebagai coach. Nah, di sini berapa rubrik yang akan Bapak kembangkan melalui kegiatan coaching kali ini? Mungkin rubrik yang saya akan kembangkan adalah membuat pertanyaan berbobot. Oke, jadi kompetensi yang sekarang Bapak miliki apa? Kompetensi yang saya miliki mendengarkan dengan baik. Oke. Dan kedua, kehadiran penuh, mungkin itu agak sedikit saya kuasai. Jadi kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan kira-kira? Untuk kompetensi percakapan coaching ini, saya akan mengembangkan mendengar pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Oke, baik. Jadi lebih spesifiknya Bapak akan mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot untuk coaching kali ini ya Bapak. Ya. Bapak coaching terhadap Pak Andre ya. Silakan dimulai untuk kegiatan coaching ini. Bapak menjadi coach dan Pak Andre sebagai coach ya Bapak ya. Siap. Silakan. Siap. Selamat sore Pak Andre, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah lama, berapa hari ya tidak ketemu sama Pak Andre nih. Alhamdulillah lumayan. Kira-kira sekarang Pak Andre dalam pertemuan ini ada permasalahan apa ya? Gini Pak, jadi saya tuh masih bingung ketika menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak.
kadang kan saya suka memaksakan, kan kamu berkelompok semua, berkelompok Ya. semua gitu. Nah, saya masih bingung bagaimana cara menentukan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid gitu Pak. Tujuan pertemuan ini berarti Pak Andre ingin mencari metode yang bagus untuk pembelajaran begitu ya Pak. Betul Pak, betul. Menurut Pak Andre ukuran keberhasilan yang bagaimana untuk pencapaian anak dalam proses pembelajaran tersebut? Jadi kan selama ini ketika saya mengajar gitu kan, di kelas, saya menggunakan metode ya paling ceramah, terus diskusi secara berkelompok, terus saya melihat antusias peserta didik itu kurang Pak. Di situ dibuktikan dengan ketercapaian di bagian akhirnya. Jadi nilai-nilai anak-anak itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Menurut Pak Andre dalam pembelajaran itu apa kesempatan yang dimiliki untuk meningkatkan kompetensi anak di dalam metode tersebut? Kesempatannya apa nih Pak Andre dalam pembelajaran di kelas tersebut? Selain tadi Pak Andre membuat hanya kelompok, sebagai kelompok, dibuat kelompok dan materi itu dengan ceramah. Selain itu ada kesempatan lain tidak? Jadi itu Pak, saya bingung di bagian itu Pak. Jadi ada kegelisahan Pak di hati Ya, ya. saya tuh, mengenai bagaimana cara menggunakan metode yang sesuai. Kan selama ini saya menggunakan ceramah, diskusi, Ya. ternyata tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran menurut Pak Andre ya. Itu dari skala berapa Pak Andre menilai pencapaian murid tersebut? Ada di angka 6 sih Pak. Angka 6 ya. Kira-kira peluang apa yang Pak Andre miliki untuk pembelajaran tersebut dalam tujuannya agar nanti anak tersebut atau murid-murid tersebut mencapai skala yang Bapak harapkan? Peluang Pak. Ya, Ada sih Pak peluang untuk meningkatkan nilai akhir atau tujuan akhir anak dalam proses pembelajaran. Mungkin dengan cara mengganti metode pembelajaran. ya, dengan menjalani metode pembelajaran ya. Dengan yang selama ini saya menggunakan metode ceramah, terus diskusi, ternyata ini. Nah, saya ada kepikiran ini Pak, Ya, mengganti metode dengan lebih atau jadi siswa yang lebih aktif dibandingkan guru. Ya. Dalam metode tersebut apa hambatannya untuk melakukan metode yang lebih aktif? Ada hambatan nggak? Mungkin hambatannya untuk saat ini karena saya belum melakukan analisis belajar kebutuhan. Ya, perlu kita dalam untuk pembelajaran perlu menganalisis juga ya. Iya. Ya. Apa rencana Pak Andre ini untuk mencapai tujuan tersebut selain dari tadi membuat pembelajaran yang menyenangkan? Saya punya sih Pak rencana di kepala saya gitu. Ya, Mungkin rencananya kayak gini Pak, secara penjabaran yang pertama saya melakukan analisis kebutuhan belajar anak, karena mungkin saja ketika anak diskusi dalam kelompok, mungkin ada dalam sebagian anak itu ternyata tidak bisa belajar ketika berkelompok Pak. Kan ada yang anak tuh bisa bekerja ketika jadi individu. Mungkin itu analisis kebutuhan belajar yang awalnya saya bikin pemetaannya dulu. Terus berikutnya
mungkin saya menggunakan beberapa metode, misalkan kalau siswa mengajar siswa yang lain, misalkan dari itu. Jadi guru tuh di kelas tuh hanya sebagai pengamat gitu Pak. Penuntun saja Penuntun, ya. ya gitu. Ada lagi nggak kira-kira rencana atau rencana lain selain itu, selain menganalisis Udah belajar. ya, Untuk saat ini itu aja sih Pak. ya, itu ya. Cuman ya mungkin saya punya beberapa, misalkan ini analisisnya mungkin apa yang saya analisis itu ternyata meleset. Mungkin saya butuh tekan Pak supaya meyakinkan saya untuk melakukan. Analisis seperti apa ya yang Pak Andre lakukan? Saya wawancara. Wawancarai anak ya. Hmm. Jadi semua anak diwawancarai gitu Pak ya? Iya. Ya. Mungkin langsung atau mungkin enggak, kalau misalkan nanti nggak keburu dengan wawancara, saya menyebar angket saja Oh, pakai angket ya. Seperti itu ya. Bagaimana jangka waktunya untuk mencapai pencapaian anak tersebut? Di dalam nanti Pak Andre kan akan melakukan pembelajaran setelah menganalisis ya. Tadi Pak Andre akan melakukan pembelajaran yang lebih menggunakan hari. Waktunya itu mempunyai berapa lama? Mungkin saya analisis ujian belajar anak untuk membuat pemetaan itu saya butuh waktu seminggu Pak. Seminggu ya. Seminggu kan, misalkan gini, saya melakukan menyebarkan angket atau melakukan wawancara kepada anak, terus nanti saya diskusikan ke dengan rekan saya, ini sesuai atau tidak, ini sesuai atau tidak. Itu dalam waktu 1 minggu tidak kelamaan Pak. Bisa 2 hari atau 3 hari gitu Pak. Saya rasa 1 minggu itu untuk melakukan pemetaan agar lebih matang itu lagi Pak pemetaannya, jadi supaya saya tidak salah dalam menggunakan metode. Ya. Ukuran keberhasilan yang Bapak ingin capai itu dalam skala berapa ya? Untuk itu kan sekarang ini Pak Andre tadi dari skala 6 ya. Untuk ukuran keberhasilannya nanti setelah Pak Andre melakukan itu semua, itu bagaimana? Saya mau meningkatkan, kan tadinya saya sebelumnya saya bicara angka 6 Ya, tapi dengan misalkan nanti saya melakukan pemetaan, terus dari pemetaan tersebut saya menyesuaikan metode yang harus digunakan supaya lebih tepat dengan kebutuhan belajar anak. Saya targetnya di angka 9. oh, bagus Pak. Angka 9 dalam jangka waktu nanti prosesnya mungkin Pak Andre akan mengevaluasi dalam waktu berapa, atau nanti di akhir semester atau di dalam 1 bulan atau 3 bulan gitu bagaimana? Untuk evaluasi keberhasilannya, yang ini Pak, saya dari wismataan, terus saya ternyata metode yang digunakan itu yang cocok, misalkan oh ini berarti saya pakaikan di kelasnya kemudian harinya, terus setelah belajar itu kan nanti akan pakai 2 asesmen Pak. Pertama asesmen proses, yang ketiga proses pelajaran Ya. terus di akhirnya dengan asesmen yang berupa pertanyaan secara individu. Kira-kira Pak Andre dalam melakukan itu perlu bantuan tidak ya? Kira perlu bantuan apa nanti di dalam menjalankan proses pembelajaran tersebut? Ada kok, saya bantuan yang misalkan ada rekan yang misalkan satu mata pelajaran Ya. itu bisa, saya rasa guru tersebut bisa saya minta bantuan observasi saya. Bagus Pak. Untuk Pak Andre nih, kira-kira Pak Andre kesempatan dalam komitmen ya itu bagaimana Pak? Komitmen di dalam
melaksanakan rencana Pak Andre itu. Tanggung jawab lah, bentuk tanggung jawabnya nanti setelah dilaksanakan. Oke. Ini bahkan karena saya nanti melakukan hasil analisis terus belajar, terus nanti ada asesmennya, nanti dianalisis. Kalau misalkan asesmennya naik dibandingkan sebelumnya, berarti itu kan berhasil. Nah, tingkat keberhasilannya nanti saya bincangkan dengan rekan saya. Bagus Pak, rencananya. Mudah-mudahan Bapak dalam rencana tersebut berhasil ya Pak ya. Amin Pak, insya Allah. Selanjutnya mungkin percakapan coach kita sampai di sisi ini ya. Nanti untuk hasilnya ditunggu gitu dari Pak Andre, bagaimana hasil yang sudah dilaksanakan nanti. Oke, siap. Nanti saya bikin laporannya, hasil analisis saya dengan rekan saya, nanti saya lakukan dulu. Bagus Pak dalam rencana tersebut. Terima kasih Pak. Bagaimana nih perasaannya setelah kita bercakap-cakap ini dalam coaching di sesi ini? Sedikit agak lega. Mungkin ya, kenapa saya bilang agak lega dan sedikit lega, karena masalah saya ternyata sudah ada solusinya gitu Pak. Dengan percakapan ini mungkin berikutnya saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya rencanakan. Bagus Pak. Ya, sesi nanti Pak Andre bisa melaksanakannya dengan baik, dan dalam pembelajaran anak juga menerima apa yang Pak Andre harapkan. Siap. Semua insya Allah. Mungkin itu percakapan coaching sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, capaian yang Bapak Indra capai adalah pertanyaan yang berbobot ya Bapak ya. Nah, alhamdulillah di alur tirtanya sudah tercapai ya Pak, sudah melakukan penyelesaian dari permasalahannya juga dengan baik ya, sudah bagus ya Bapak ya coaching kali ini. Nah, alhamdulillah dalam kegiatan coaching kali ini yang saya perhatikan sebagai observer, saya rasa capaian Pak Indra sudah tercapai dengan baik. Coaching kali ini yang Pak Indra lakukan adalah meningkatkan kompetensi yang dituju Pak Indra, yaitu kompetensi pembuatan pertanyaan yang berbobot ya Bapak ya. Semoga setelah coaching kali ini kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yakni penggunaan metode pembelajaran untuk meningkatkan capaian siswa ya Bapak ya. Baik Bu, terima kasih atas observasi yang Ibu nilai terhadap coaching tadi yang saya lakukan. Mudah-mudahan yang saya harapkan dalam peningkatan kompetensi pertanyaan berbobot, walaupun menurut saya belum begitu maksimal ya Bu, dan saya akan melakukan kembali dan cara latihan latihan. Ya, semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apa yang kita tuju menjadi tujuan kita tercapai, apa impian kita tercapai. Oke, sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.